kawan-kawan sekalian, selamat siang. Kita kali ini akan bicara dengan Pak Eko, Dr. Eko, salah satu pendiri dari Politeknik Batam. Kita akan bertanya kepada teman kita Pak Eko ini mengenai pengertian apa itu Politeknik. Kalau dulu kan kita dengarnya akademi gitu kan, beda dengan S1. Kita pernah dengar juga mengenai Politeknik, tapi apa sih persisnya Politeknik? Karena banyak kita mengasosiasikan bahwa Politeknik itu sama dengan akademi. Padahal katanya tidak demikian. Politeknik itu memang didesain untuk lebih siap kerja, masuk ke pekerjaan. Jadi banyak sekali upaya-upaya pemerintah untuk membuat Politeknik yang sebenarnya banyak yang dari kita belum tahu, Pak Eko. Jadi kita pengen gali dari Pak Eko ini mengenai pengertian Politeknik nih. Khususnya Pak Eko yang sekian puluh tahun dari sejak awal mendirikan Politeknik Batam. Gimana Pak Eko? Ya, baik. Terima kasih Pak Wendy. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi memang Politeknik ini dibuat untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap pakai. Karena itu materi pembelajarannya didominasi oleh praktek. Mungkin sekitar 60-70% itu isinya adalah praktek di laboratorium. Nah, itu yang sebagai pembeda dasar antara Politeknik dan vokasi di Politeknik dan akademik di universitas atau institut. Karena industri kebutuhannya seperti itu sebetulnya. Tenaga terampil hands-on yang bisa langsung kerja ke industri dibanding S1 yang mungkin daya pemikirannya lebih bagus, tapi praktek hands-on-nya kurang. Jadi kebutuhannya lebih banyak. Ya. Nah, memang untuk masyarakat yang senang degree agak sulit Politeknik ini. Mereka tidak menyukai karena memang degree-nya ahli madya, kalau diploma 3, tapi kalau untuk masyarakat yang memang membutuhkan pekerjaan setelah dia lulus, tempatnya di Politeknik. Nah, Batam sudah membuktikan itu karena kebetulan Batam itu kan kawasan investasi, Pak Wendy. Jadi dengan Politeknik, pendidikannya tepat sekali. Dan industri itu menyenangi, mereka merekrut lulusan Politeknik Negeri Batam, dulu belum negeri, itu sudah direkrut dengan baik, karena memang keterampilannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini istimewanya vokasi dibanding yang akademik. Akademik diperlukan pasti, tapi pasti jumlahnya tidak sebanyak vokasi. Kalau kita melihat piramida tenaga kerja kan yang bawah itu pasti lebih banyak, Pak, lebih lebar dibanding yang di atas. Nah, posisi vokasi, lulusan vokasi itu di situ. Memang di situ itu nanti ada SMK, kemudian Politeknik itu bisa diploma 1 sampai diploma 3, bahkan sekarang diploma 4 yang sama dengan S1. Itu posisinya menengah dibawa ke bawah. Itu seperti itu. Nah, mungkin dengan meningkatnya teknologi yang digunakan oleh industri, kita sekarang udah mendengar 4.0, SMK mungkin jadi cukup. Sehingga ke bawah pun nanti akan diisi oleh Politeknik mulai dari diploma 1, diploma 2, diploma 3. Tapi yang penting adalah kita mendidik mahasiswa di Politeknik di bidang dengan pola vokasi yang memiliki tingkat keterampilan tangan yang lebih tinggi dibanding S1. Nah, kira-kira perbedaannya Pak Wendy, meskipun sekarang sudah disediakan juga untuk lanjut studi Pak Wendy. Jadi Politeknik itu di vokasi itu sekarang juga sudah ada diploma 4 atau orang menyebut sekarang sarjana terapan. Itu satu level dengan, tapi tetap pada jalur yang prakteknya lebih banyak, lebih hands-on-nya. Ya, beberapa Politeknik yang kualifikasinya sudah tinggi, yang doktornya sudah banyak, mereka bahkan sudah diizinkan untuk membuka pasca sarjana terapan. Oh, gitu. Itu sudah mulai juga karena industri ternyata dari jalur terapan itu mereka juga memerlukan untuk pengembangan memerlukan master maupun doktor. Ya. Jadi kira-kira itu Pak Wendy. Jadi dari prakteknya menyebabkan bedanya diploma dengan vokasi dengan akademik, Pak.
Jadi pendidikan Poltek itu lebih kepada menyiapkan SDM yang connected ke industri, Pak ya, lebih siap ke industri. Level menengah barangkali ya. Ya, ke industri. Jadi sebetulnya penting sekali ini politik. Ya. Kalau dari sisi peminat bagaimana, Pak? Kalau dari sisi peminat memang kurang. Jadi masyarakat kita ini memang senang degree, Pak. Masih degree oriented ya. Lebih mentereng. Itu berkurang dari sisi peminat. Nah, sehingga kami mencoba, sekarang sedang diupayakan, kami berkolaborasi dengan Persatuan Insinyur Indonesia, Pak. Dengan PII. Jadi pemerintah melihat pendidikan vokasi yang bisa menghasilkan D3, D4 itu punya potensi besar untuk menjadi sumber insinyur di Indonesia. Dulu nggak dilihat, dulu yang dilihat hanya satu. Nah ini sekarang, nah sehingga dari situ diploma 4 atau sarjana terapan itu bisa langsung masuk ke program studi profesi insinyur. Kalau D3 itu perlu mengalami pengalaman kerja dulu, baru nanti mereka dengan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, kerjanya itu disetarakan dengan sarjana terapan. Mereka baru bisa masuk sana. Ya. Padahal kalau dilihat dari apa ya namanya diserapnya lulusan itu persentase lulusan politeknik diserap langsung ke industri itu jauh lebih besar daripada jauh lebih besar, jauh lebih besar, Pak. Ya, jauh lebih besar. Nah ini akan kemungkinan meningkatnya itu tinggi karena sekarang ada program internship atau magang di industri itu sekarang minimal 6 bulan. Meskipun Poltek Batam sudah lama melaksanakan itu. Jadi dia kan banyak di Batam, Pak. Sehingga mahasiswa itu bisa magang 6 bulan. Nah sekarang kami tingkatkan menjadi 1 tahun, Pak. Nah itu industri senang. Jadi mereka menerima tenaga yang mungkin setengah matang keterampilannya, ini sudah betul. Ya. Iya, padahal di universitas saja baru sekarang kan ya oleh Pak Mas Menteri diperkenalkan kampus Merdeka. Nah, betul. Ya. Politeknik udah lebih dulu, Pak ya. Lebih dulu melaksanakannya, ya. Karena mengejar terapan tadi itu, Pak. Industri ini sebetulnya jadi kalau dari pengalaman Pak Eko nih khusus di Politeknik Batam, bagaimana persentase dari penyerapan lulusan Poltek? Kalau penyerapan di Batam ini waktu tunggu itu rata-rata cuma sebulan, Pak. Sebulan langsung itu. Sebulan tuh. Bahkan dengan ragam 6 bulan. Dulu kan 6 bulan, apalagi sekarang setahun. Ketika itu mereka sudah bisa seleksi, Pak. Yang bagus itu langsung mereka ambil. Pasti nanti kejar. Jadi sebelum wisuda itu mungkin sudah ada 40-50% mereka sudah kerja. Itu kondisinya seperti itu, ya. Padahal kalau lihat dari situ, dia lulus dari Politeknik, lebih mudah mendapat kerjaan, dan nantinya pun kalau mereka ingin meneruskan ke S1, ke S2, bahkan ke S3 pun diperbolehkan gitu-gitu. Jadi terbuka, ya. Politeknik ini sangat menarik harusnya, Pak ya, Eko ya. Harusnya, ya. Jadi jalur pendidikannya sudah dibuka sampai ke doktor. Dokter depan ya di beberapa politeknik sudah ada. Jadi tidak ada masalah lagi sebetulnya. Pak Eko, saya mau nanya gini. Kalau begitu, saya tanya ini, kenapa orang lebih cenderung membuat perguruan tinggi baru buka itu S1, terutama yang dari swasta ini, ketimbang buka politeknik gitu? Karena membuat universitas atau S1 itu relatif lebih murah, Pak. Lebih murah justru ya? Lebih murah karena persyaratan laboratoriumnya lebih rendah, Pak. Kapasitas praktiknya kan rendah. Jadi dari sisi persyaratan lebih rendah, terus kemudian dari sisi peminat lebih banyak. Jadi memang menguntungkan, Pak. Pertimbangan. Dibatasi per kelasnya hanya boleh 30 orang misalnya seperti itu. Kita harus bangun kelas banyak ini. 30 ya gitu. Itu kondisi itu yang membuat orang jadi prefer bikin universitas saja daripada bikin politeknik. Iya. Bikin penerima universitas yang peminatnya banyak, terimanya bisa banyak, ya. Lulusnya bisa banyak.
bahwa persentase mau kerja apa bisa apa enggak itu lain soal itu. Itu lain soal, nah repotnya di situ ya. Dan salahnya sebagian besar dari masyarakat kita masih begitu. Jadi namanya degree oriented lah, masih ningrat seolah-olah. Ningrat, betul. Padahal kalau dengan negeri nggak ada bekerja juga ningrat apa ya kan? Meskipun sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah itu yang tracer study, Pak. Pelacakan itu. Jadi tracer study kan setiap perguruan tinggi, performansi perguruan tinggi itu sekarang dinilai bagaimana daya penyerapan lulusannya terhadap dunia kerja. Jadi mudah-mudahan kalau parameter itu berjalan dengan baik, ini akan semakin kelihatan bahwa teknik harusnya dari sisi tracer study lulusannya akan lebih banyak terserap dibanding yang S1. Apalagi kita mengandalkan investasi dari asing misalnya, pasti mereka lebih mencari yang lulusan politeknik, pendidikan vokasi yang punya keterampilan lebih tinggi. Ini untuk kawan-kawan sebagai informasi saja, Pak Eko ini asalnya dosen di Institut Teknologi Bandung dan kemudian dia pindah menjadi dosen dan direktur di Politeknik Batam. Jadi beliau sangat paham lah perbandingan bagaimana di perguruan tinggi, di universitas maupun di Politeknik ya Pak. Makanya kita tanya kepada Pak Eko. Pak, kalau dari kegiatan Pak, kegiatan Politeknik itu, biar kita ada bayangan ya, bahwa di Politeknik itu tadi Bapak bilang kegiatan ya praktikumnya lebih banyak, kegiatan latihannya lebih banyak, laboratorium juga lebih banyak. Kalau saya boleh dapat gambaran, kira-kira levelnya tuh seberapa sih, segimana sih? Karena saya pernah sekali melihat di Politekniknya Bapak itu ternyata di situ, Pak Eko ini siapa? Kelihatannya kok ada orang-orang senior lagi kayak praktikum. Oh itu kita kerjasama dengan salah satu universitasnya juga karena alat kita lebih lengkap, mereka justru praktikum di tempat kita. Gitu. Ya. Jadi tingkat keterampilannya memang bervariasi, Pak, yang diminta oleh industri. Ada industri manufaktur yang mungkin pekerjaannya sudah rutin seperti itu aja. Mungkin dengan pendidikan di Politeknik orang bisa mengatakan sampai diploma 2 atau 2 di Politeknik itu sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Keterampilannya sudah memadai. Ya. Kami punya beberapa pengalaman, mereka minta mahasiswa magang, tapi nggak mau yang sudah semester kalau diploma 3 itu semester 6 semester. Mereka mau yang baru selesai semester 4 aja. Oh gitu. Itu levelnya di 2, Pak. Iya. Waktu saya tanya, alasannya apa? Ya karena pekerjaannya memang biasa. Rutin dan simple. Tapi juga ada seperti industri chip atau mikroelektronik, Pak. Kualifikasinya tinggi, Pak. Jadi mereka yang jelas peralatannya sangat sophisticated, Pak. Politeknik Batam punya. Jadi ketika mereka meninjau di Politeknik Batam, kami punya peralatan di mikroelektronik. Mungkin itu yang Pak lihat di kampus lain nggak ada itu, Pak. Nah, prefer mengambil mahasiswa yang ambil studi di situ. Itu program studinya namanya program studi manufaktur elektronika, Pak. Itu juga baru ada di Batam, Pak. Itu melayani industri elektronika di Batam. Industri kan Batam ada Infineon, ada segala macam yang produksinya mikroelektronik untuk elektronika yang di kendaraan bermotor dan segala macam. Nah, karena sophisticated tidak bisa kalau dia mengambil lulusan dari program studi elektronika yang prakteknya ada elektronika biasa, nanti akan lebih lama. Nah, sehingga dengan adanya mikroelektronik itu mereka senang situ. Nah, itu mereka memang keterampilannya tinggi sehingga ya harus ditunggu sampai lulus diploma 3 baru mereka masuk. Bahkan magangnya pun lebih banyak di lab. Karena labnya kan bagus sudah kan. Banyak di lab sehingga tidak akan mengganggu production line yang ada di sana. Tapi mereka ikut datang, mereka ikut mengawasi. Kondisinya seperti itu.
Jadi tidak sama, memang ada yang sangat sophisticated. Nah, ke depan kelihatannya akan lebih banyak lari yang seperti itu, Pak, yang lagi kan, apalagi dengan aplikasi 4.0. Ya. Ya. Jadi memang ada kesempatan magang, tapi ya itu tadi magangnya mungkin di semester 5-6 atau di semester 6. Tidak di awal gitu. Karena tingkat keterampilan yang diminta itu semakin tinggi. Pak, kasih bayangan kepada kami, Pak. Kira-kira jurusan apa aja sih, Pak, di Politeknik, misalnya contoh di Politeknik Batam lah, misalnya. Ya. Jurusannya tuh yang ada. Ya, kami di awal zaman pertama dulu kan jurusannya ada elektronika, informatika, dan accounting, Pak. Ya. Elektronika ini sekarang berkembang. Berkembang itu melahirkan banyak program studi, Pak. Jurusan itu kan seperti fakultas kalau di universitas. Nah, sehingga tadinya jurusan elektronika programnya elektronika, sekarang jurusan elektronika programnya sudah mulai masuk ke yang mikroelektronik tadi, Pak. Oke. Terus kemudian instrumentasi itu sudah muncul tersendiri. Terus kemudian robotika. Oh, ada robotika juga. Robotika, ini juga sudah muncul tersendiri karena ya sophisticated juga di situ. Terus kemudian ada mekatronika, Pak. Mekatronika. Ya, otomasi di industri itu ternyata harus menggabungkan antara elektronika dan mekanik. Kan program mekatronika. Depan kelihatannya biomedik ini, Pak, akan muncul di sini, Pak. Biomedik, Pak. Luar biasa. Ini sudah tinggi. Tapi sebelum itu kami sudah mengajukan usulan juga untuk ini, Pak, untuk avionik, Pak. Avionik itu juga masuk di kelompoknya jurusan elektronika. Karena sekarang ini kalau dulu orang belajar aircraft maintenance itu, di aircraft maintenance itu ada frame, ada engine, ada avionik, jadi satu kelompok. Orang engine itu perlu tahu tentang avionik, dengan sebaliknya. Nah, sekarang lagi, Pak, engine aja udah, avionik aja udah. Memang dipisahkan secara jelas karena memang teknologinya makin maju, makin kelihatan bedanya sehingga orang tidak perlu menguasai semuanya. Itu yang mengejar, yang harus kami buat prodinya. Itu yang elektronika. Nah, dulu kan cuma ada perangkat era rekayasa perangkat lunak zaman awal dulu, Pak. Nah, itu jadi informatika. Nah, di bawahnya sudah muncul sekarang animasi, Pak. Oh, ada animasi juga. Industri animasi itu juga besar. Terus kemudian ada game, Pak. Game itu ternyata itu, Pak. Ya, mungkin karena kan aplikasinya bisa macam-macam, tidak sekedar game yang modelan perang juga ada itu, Pak. Jadi ada game, dan ini elektronik, informatika dengan kondisi seperti itu kan, dengan program-program seperti itu kan sangat digemari oleh anak muda, Pak. Jadi kalau informatika itu tidak dibuat banyak prodi, nanti numpuk di informatika saja. Nah, sekarang terakhir kemarin fintech itu, Pak, itu informatik dan akuntansi masuk. Oh ya. Ya, itu gabungannya ke situ, Pak. Fintech ya. Aduh. Ya, ada fintech ya. Nah, di terfasilitasi, kemudian mungkin Pak Wedi pernah mendengar ada Nongsa Digital Park. Ya. Itu kan sebetulnya kan kawasan industri tadi based on IT itu, Pak. Iya. Oh. Ada animasinya, fintech-nya juga ada di situ, segala macam. Pokoknya base-nya IT semua. Nah, ke sana sehingga jurusan informatika itu menjadi punya anak banyak, yaitu tadi ada animasi, ada game, ada untuk financial teknologi tadi. Jadi anak seperti itu. Nah, yang accounting, akuntansi duluannya akuntansi saja, sekarang berkembang di situ ada manajemen bisnis, kemudian ada administrasi. Nah, yang terbaru itu logistik, Pak Heri. Logistik nasionalnya itu diri dan respon pasarnya bagus, respon industrinya bagus, karena mereka mengharapkan cukup mengambil dari Batam untuk mendapatkan orang-orang terampil di bidang itu.
Oh, jadi Bapak lihat dari sini sangat menjawab isu-isu kekinian ya sebetulnya. Iya, betul Pak. Itu Ya, ya. ya, Oke. ya, ya. Jadi Pak, kalau lihat dari sini peminatnya di Politeknik Batam tidak berasal hanya dari Batam ya, mungkin dari luar pulau juga banyak juga ya. Sekarang sudah mulai meningkat lah Pak. Mungkin sekarang rasionya sudah ada 40% lah Pak. Oke, oke. Orang 40% itu datang dari luar. Jadi polanya itu yang kami lihat Pak, kalau dulu seseorang kerja di Batam sudah mapan, mungkin manggil kemenakannya untuk kerja dulu. Kalau sekarang manggil kemenakannya untuk sekolah dulu, Pak. Tahun di Poltek Batam, Pak. Nah, habis itu terus mereka sudah punya keterampilan cukup setahun itu, terbuka lapangan pekerjaan di Batam untuk mereka. Nah, ya mereka pindah, Pak. Tadinya sekolah pagi, pindah malam. Karena paginya kerja, jadi dia bisa menghidupi sendiri. Oke. Sehingga ya akhirnya mungkin Poltek Batam itu menjadi rasionya separuh-separuh Pak antara kelas pagi dan kelas malam. Iya, iya, iya. Jadi kampusnya buka 12 jam. Ya. Pak Eko, ini kan kita orang tuh biasa nanya gini nih, saya nanya gini. Oke, nanti orang bertanya, kalau masuk Politeknik lebih mudah kerja gitu. Ya. Itu orang juga tanya, jangan-jangan kerja tapi levelnya gajinya kecil gitu. Ya. Jadi penerimaannya gimana nih Pak? Lulusan Poltek itu kira-kira skala gajinya disetarakan dengan SMK atau jauh setarakan dengan S1 apa gimana? Jadi orang bilang satu pengen masyarakat kan maunya mudah kerja tapi juga gajinya lumayan gitu kan. Ya. Kalau pengalaman kami Pak, kalau startingnya itu standar. Standar maksudnya standar dengan apa? Ya artinya diploma 3 itu standar dengan S1 gitu. Itu mungkin sekitar di Batam nih Pak ya. Di Batam itu sekitar yang jelas di atas UMK. Oke. Itu sekitar 43 45 Pak. 4.500.000. Kalau diploma atau sarjana terapan itu atau S1 itu antara 45 sampai 47. Oke, kurang lebih sama lah. Ya. Tahun-tahun pertama, Pak. Tahun-tahun pertama. Tapi dengan berjalannya waktu, tahun kedua, ketiga itu sudah tinggi, Pak. Oke. Beberapa yang diploma 3 itu karena ada kebutuhan di industri, dia beri kesempatan, tidak disponsori ya Pak ya, diberi kesempatan untuk mengambil diploma 4 karena dia mungkin prestasinya bagus, kan dapat jabatan yang bagus di industri ya. Kan mensyaratkan jabatan tertentu itu kan dipegang oleh S1 atau sarjana terapan. Nah, mereka sekolah lagi Pak. Nah, ketika sekolah itu bayar sendiri Pak, tidak dibayar industri. Nah, ketika sekolah sendiri itu kami tanya, loh kamu kok berani sekolah sendiri? Kan diploma meskipun cuma setahun sampai 1,5 tahun kan SPP-nya lebih mahal Pak. Karena mereka harus masuk malam kan. Berapa take home pay kamu kok bisa sekolah lagi bayar sendiri? Itu bagus Pak, sudah di atas dosennya gajinya Pak. Oh gitu ya. 7 sampai 8 juta sudah dapat itu Pak. Oh. Itu tahun pertama beradaptasi ya dengan industri karena lebih siap ya. Ya. Jadi begitu keterampilannya bagus, tahun kedua itu melejit Pak. Oke. Nah, sehingga pengalaman di Batam kan ada MRO-nya Batam Aeroteknik, Pak. Nah, MRO dulu mensyaratkan pekerjanya punya sertifikat basic license. Zaman dulu basic license itu kan dipegang oleh lulusan SMK bisa. Nah, sekarang yang megang harus berpendidikan tinggi. Nah, karena ada persyaratan seperti itu, sehingga meskipun dia punya basic license, di MRO tidak begitu tinggi gajinya, Pak. Karena masih SMK. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum pulang ini, MRO itu maintenance, repair and overhaul ya. Overhaul untuk di jadi ya, maintenance pesawat terbang ya. Ya. Jadi mereka akhirnya mengambil diploma 3 juga di Poltek Batam. Kuliah 100% cukup dengan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Jadi pengalaman bekerja itu bisa kami recognize untuk nantinya dia bisa mendapatkan diploma 3. Nah, dari situ bisa mendapatkan gaji yang lebih bagus karena dia punya license atau sertifikat keterampilan atau kompetensi dan dia punya ijazah diploma 3. Jadi pendapatan sudah bagus Pak. Ya, bukan tahun pertama, tahun kedua, ketiga berikutnya. Pak Eko, ini
saya pengen ini nih, karena Pak Eko kan salah satu mungkin apa ya namanya pionir dalam mensukseskan politeknik. Pastinya tahu lah dengan politeknik yang lain sekalipun Bapak di Politeknik Batam. Bapak salah Ya. satu senior itu. Bagaimana perkembangan politeknik lain di Indonesia yang dulu diinisiasi pemerintah? Apakah semaju Politeknik Batam atau bagaimana? Atau ada kendalanya apa yang kelihatannya mungkin apa karena mungkin penerimaan dari masyarakat setempat atau yang kurang atau bagaimana? Atau memang sudah sangat maju juga? Sebetulnya sedikit Pak yang maju Pak. Oh, Ya, masih sedikit. yang maju. Nah, yang sebagian besar itu penyebabnya adalah mereka jauh dari industri Pak. Oke. Jadi ketika harus mengirim mahasiswa magang, apalagi dalam waktu lama 6 bulan, dan mahasiswa itu senangnya magang ya kalau bisa di industri yang tidak jauh dari kampusnya. Iya. Sulit Pak. Sehingga untuk mendapatkan mahasiswa siap pakai, mengenal industri lebih dini, sehingga mudah nanti dalam rekrutmennya, itu yang tidak tercapai. Dikhawatirkan politeknik yang seperti itu nanti larinya ke pendidikan seperti akademik. Nah, seperti S1 ya. Kurang. Ya. Hands-on-nya kurang. Ya. Itu kok yang saya amati seperti itu, Pak. Iya. Ketika mereka menetapkan program studi itu tidak berbasis pada permintaan pasar di situ. Iya. Yang biasa-biasa saja. Iya. Oh, iya betul ya. Padahal di politeknik itu harus erat terikannya dengan industri. Ya. Mungkin contoh yang paling nyata itu ketika di Jawa Tengah itu dibuka kawasan industri di daerah mana itu yang dengan Singapura itu Pak? Tegal? Ya. Banyak industrinya banyak ke furniture Pak. Furniture, oke. Dan ternyata di Jawa Tengah itu nggak ada politeknik yang punya program sendiri tentang furniture. Ya, Kendal atau Tegal. Kendal, sorry. Ya. Akhirnya harus bikin politeknik baru Pak, Singapurnya di situ. Kan? Nah, teman-teman di Semarang juga nggak respon juga. Nah, harusnya mereka respon, bikin prodi baru untuk menjawab itu sehingga tidak perlu bikin politeknik baru. Prodi baru kan berarti lebih mudah. Iya. Tadi Pak Eko menyinggung sebenarnya apa industri 4.0. Sebenarnya itu industri 4.0 kan apa ya namanya 4.0 sendiri enabling bagi hampir semua spektrum industri ya sebetulnya. Ya, betul ya. Jadi memang kita harus ngejawabnya ke arah situ. Ya, Pak ya. Betul. Dan itu tidak ya itu Bang. Yang saya bilang jadi untuk si politeknik merespon itu juga butuh kesiapan tertentu dan perlu resources baik itu prasarananya maupun si pengajarnya ya. Jadi nggak semudah buka S1 lah kira-kira seperti gitu. Betul, ya. Nah, kami di Batam ini ada untungnya lagi, Pak. Kan yang ujung tombaknya 4.0 yang dipakai oleh Kementerian Perindustrian kan Schneider, Pak. Oh, Schneider di situ. Ya, kebetulan di Batam ada. Iya. Langsung membuka kerjasama dengan mereka. Jadi mahasiswa kami magangnya banyak di sana, Pak. Dan ternyata dari pengalaman kami, Pak, yang diambil oleh Schneider itu dalam rangka 4.0 ya, Pak ya. Itu adalah mahasiswa mekatronika dan informatika, Pak. Yang mekanikal dan elektronik malah enggak, Pak. Nah, ini kan jadi pelajaran bagi kami itu. Nanti untuk aplikasi 4.0, mekanikal dan elektrikal itu tempatnya di mana? Nah, memang baru ketahuan, Pak. Tempatnya nanti mereka di maintenance engineering-nya, Pak. Itu dipegang oleh orang lulusan yang terampil di mekatronik sama informatik, Pak. Yang ngawasi jalan pabrik itu, Pak. Nah, mechanical elektrikalnya itu di belakang, Pak. Kalau ada trouble di mesinnya, baru mereka turun. Nah, supaya cepat kan, Pak. Kalau saya perbaikannya besar, udah mesin itu ditarik, diganti yang baru. Jadi mereka memperbaiki yang rusak tadi itu. Tapi produksi nggak boleh berhenti. Ini ya Pak Eko dan tim yang kan luar biasa. Jadi untuk politeknik memang tidak bisa
begitu dibuat satu kurikulum terus kemudian ajak terus saja. Oh, nggak bisa. Ya, Kita harus berinteraksi terus ya Pak ya dengan industri supaya kita bisa kasih review, adjustment dan segala macam. Memang karakteristik politeknik ya begitulah kalau ingin sukses. Dan interaksinya itu kita nggak boleh nunggu industrinya datang, Pak. Kita harus kan. Ya. Nah, kebetulan kan dengan mengirim secara rutin mahasiswa magang itu, ya semacam kami punya agen yang di industri itu. Oh, sampai demikian. Ya, setiap saat ada kebutuhan, ada perubahan, kami dengar dari mahasiswa kami yang magang itu. Nah, itu jadi untungnya magang itu, Pak. Ya. Saya tanya Pak ya, saya lagi mikir nih, kalau begitu penting, begitu hebat itu, upaya dari ataupun juga dorongan dari pihak pemerintah ini bagaimana, Pak, yang Bapak lihat? Ya, mungkin karena jumlahnya Pak ya, jumlah politeknik itu kan jauh lebih sedikit. Yang negeri nih Pak, kita jumlah politeknik itu lebih sedikit dibanding universitas. Jadi dari sisi anggaran untuk pengembangan itu pemerintah memang lebih pro ke universitas. Karena jumlahnya lebih banyak dan sudah terlanjur mahasiswanya banyak. Mahasiswa itu kan jauh di atas yang di politeknik itu jumlahnya mungkin nggak sampai jutaan itu Pak, ratusan ribu saja. Di universitas itu jutaan. Sehingga mengembangkan politeknik ini menjadi sulit Pak, menjadi tidak mudah. Jadi tidak mudah karena mindsetnya belum berubah. Nah, kami berharap banyak ketika Pak Presiden mengatakan prioritasnya selain infrastruktur itu adalah SDM vokasi. Nah, itu harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah, terutama di kementerian, sehingga kami bisa berkembang. Nah, karena kelihatannya mungkin karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membawahi universitas juga yang lebih diutamakan, sehingga sekarang banyak sekali beberapa kementerian itu juga bikin politeknik, Pak. Oh, mulai bikin politeknik. Memang kebutuhannya banyak, Pak. Sehingga kalau Dikbudnya responnya nggak kurang bisa memenuhi kebutuhan, sehingga katakanlah PUPR punya politeknik, terus perindustrian paling banyak punya politeknik, dan perhubungan juga punya juga, karena memang ini kebutuhannya banyak. Nah, dari situ yang di Kemendikbud agak kurang justru pola pengembangannya. Nah, Batar tolong bagus karena ada industri di situ. Iya. Oh, jadi yang mengayomi politeknik itu bukan hanya Kemendikbud, tapi juga kementerian-kementerian sektor lain tergantung. Ya, mereka mendirikan politeknik karena responnya lambat. Iya. Bagus. Pak Eko, kalau di luar negeri ini, kalau saya nggak salah, Pak Eko lebih paham, kan ada ini, orang itu yang nggak terlalu ini, kalau mau masuk S1 ya S1, masuk politeknik ya sama bagusnya, sama gengsinya. Ya kan, memang dibilang bahwa biasanya kalau yang di SMA-nya tuh bagus-bagus sekali lah, ya tuh mungkin top sekian itu ya, udah silahkan masuk ke universitas. Tapi yang di menengah yang biasa-biasa sangat disarankan masuknya ke politeknik supaya dia lebih siap untuk bekerja. Dan itu jalur itu kalau nantinya begitu keluar, penghargaannya dan penghasilannya kurang lebih ya sama aja, bahkan mungkin betulnya sama, ya betul. Di kita barangkali yang ini adalah stigma ya Pak, stigma karena dulu kita melihat bahwa politeknik disebutkan seperti, ingat akademi bukan pengertian akademik, seperti dulu kan banyak swasta buka akademi tuh. Nah, diartikan seperti itu. Ini yang image ini. Betul. Mesti kita kita sosialisasikan lah, kita dobrak lah. Ya. Karena kalau mau menjawab tantangan dari pemerintah untuk undang-undang keberhasilan undang-undang Cipta Kerja, kan selain masalah investasi kan SDM-nya harus disiapkan. Nah, menyiapkan SDM itu dalam waktu yang lebih cepat ya harusnya ya melalui politeknik, bukan? Iya, betul, Pak. Bayangan saya itu seperti itu. Gimana menurut Pak Eko nih? Himbauan terakhirnya gimana, Pak Eko? Ya, jadi pemerintahnya memang harus, sekarang kan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada Direktorat Jenderal baru, Pak. Namanya Direktorat Jenderal Vokasi, Pak. SMK, terus kemudian profesi dan politeknik, itu digabungkan di situ, Pak. Jadi politeknik itu sekarang tidak didikti, Pak. Itu universitas institut ada di sana. Nah,
Jadi sebetulnya sudah diberi tempat ini untuk berkembang lebih cepat supaya bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Hanya mungkin karena pengamatannya kurang bagus, pengalamannya kurang bagus, justru sekarang ini programnya seolah-olah yang vokasi itu mau dikejar supaya punya kualifikasi sama dengan S1. Justru program diploma 4 atau sarjana 4. Ini yang menurut saya agak kurang pas. Iya. Jadi lama pendidikannya kan Pak, 4 tahun lagi. 4 tahun lagi, iya. 4 tahun. Padahal kalau dia membuat program seperti nanti D1 ada, D2 ada, iya. Mereka bisa berhenti di tengah atau di manapun, itu industri lebih memerlukan itu. Saya kira saya setuju. Soalnya juga nggak banyak, kebetulan D4 nggak sebanyak D2, D3. Betul, saya sekarang setuju sekali Pak. Kalau bakal tanya ke industri juga, industri nggak selalu membutuhkan D4 kok. Ya. Ada yang tadi Bapak bilang juga sampaikannya, dia ada yang butuh levelnya ED2 seperti gitu kan, lebih cepat dia bisa. Lebih bagus bagi yang bersangkutan. Pak Eko, terima kasih sekali Pak Eko. Mungkin ada kata terakhir atau pesan-pesan atau harapan Pak Eko untuk kemajuan Politeknik sebagai penyiapan SDM. Ya, tentunya melalui acara seperti ini saya berharap ini menjadi bagian dari promosi Politeknik Pak Wendy. Pendidikan vokasi di Politeknik itu bisa berkembang pesat, bisa digemari atau diminati oleh masyarakat, sehingga kami bisa merekrut atau menyediakan tempat bagi sebanyak mungkin mahasiswa. Kalau targetnya Politeknik Batam itu mau seperti Singapura, Pak. Jadi studinya sampai 15.000. Sekarang itu baru 6.000, Pak. 6.000. Tapi itu sudah bagus untuk Politeknik yang usianya baru 20 tahun. 20 tahun itu aja yang 10 tahun swasta, 10 tahun negeri. Itu baru 6.000-an, Pak. Memang itu perlu sarana-prasarana. Nah, tentunya saya berharap pemerintahnya juga mulai memihak ke pendidikan vokasi, lebih tinggi bantuannya atau supportnya, sehingga bisa cepat berkembang. Ini pengalaman saja Pak Wendy, kemarin ya beberapa bulan yang lalu itu ada satu industri yang pindah dari Cina ke Batam. Ya. Nah, jadi sekarang yang pertama dilihat itu adalah mereka berkunjung ke Poltek Batam. Oke. Mereka mungkin sudah sarana infrastruktur yang lain sudah terlihat kasat mata ya Pak. Oh, udah bagus. Tapi orangnya bagusnya yang tersedia di sini. Mereka ke Poltek Batam. Oh, pertanyaannya macam-macam Pak. Ngelihat kurikulum, ngelihat peralatan laboratorium dan segala. Karena mereka berkepentingan terhadap lulusan. Kalau prakteknya kurang bagus, ya mereka nggak mau merekrut. Jadi mereka melihat tempat mereka nanti dididik itu seperti apa, kurikulum. Nah ini pengalaman untuk kita sehingga memang ya Politeknik harus bagus karena memang di situ ujung tombak untuk menjadi daya tarik bagi investor supaya dia datang investasi membangun pabriknya di sini dan kita menyediakan orangnya. Itu Pak Wendy. Mudah-mudahan ini akan menjadi sarana untuk promosi Politeknik sehingga akan menjadi lembaga pendidikan vokasi yang bisa diandalkan. Baik, Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Mungkin terakhir saya dengan Pak Eko ingin memberikan mengenang lah. Terima kasih kepada para dulu yang punya para senior yang mempunyai visi mendirikan Politeknik Batam ya Pak ya. Iya betul Pak. Ya. Ismet Abdullah, Ketua Otorita pada waktu itu, Pak Wali Kota Batam pada waktu itu, didukung oleh Pak Profesor Rili sebagai Rektor ITB yang dulu berkenan langsung bilang Politeknik Batam didukung oleh ITB seperti gitu kan? Iya ingat saya Pak. Ya. Dan terobosan juga yang disupport oleh Pak Dirjen Perguruan Tinggi pada waktu itu oleh Profesor Satrio Sumantri Bojonegoro. Ya. Kemudian Pak Eko datang dari ITB membantu untuk berkorban lah, berjuang Politeknik, memimpin Politeknik Batam. Dan sekarang hasilnya generasi berikut ya, generasi kedua ya, Pak UU. Dari dulu fresh graduate, sekarang sudah doktor dan memimpin Politeknik Batam. Alhamdulillah Pak Eko ya, kita senang. Ya Pak Wendy. Ya. Mudah-mudahan semakin sukses Politeknik Batam.
Terima kasih Pak Wendy. Ya. Terima kasih Pak Eko. Yuk, sama-sama ini. Terima kasih. Selamat siang Pak. Ya.